Zaman sekarang tuh bener-bener udah gampang banget loh buat teman-teman nyari duit di media sosial, apalagi YouTube salah satunya. Nah, penasaran kan gimana cara dapetin cuan semuanya dari media sosial? Hello guys, welcome in Faris Inong. Nah, jadi kali ini gue udah lama banget nggak bikin video. Terakhir gue bikin video itu di bulan Mei. Ya pokoknya terakhir itu gue kalau nggak salah udah 2 bulan sampai 3 bulan. Karena ya bisa dibilang gue ada banyak kesibukan akhir-akhir ini. Sampai-sampai gue termotivasi waktu gue ikut kegiatan YouTube dan lain-lain. Ya alhamdulillahnya di situ gue banyak motivasi kalau misalnya gue harus bisa memberikan sesuatu hal yang gue miliki gitu setidaknya. Gue bukan motivator yang baik, gue bukan guru yang baik, gue bukan apapun itu ya, tanpa ada niatan buat mengajari lu apapun itu. Tapi gue mau sharing apapun itu yang gue miliki ke kalian dengan gratis tentunya, tanpa ada kelas untuk saat ini ya guys ya. Makanya buat teman-teman kalau misalnya kira-kira yang mau request kira-kira gue ke depan bikin video apa, ditulis aja di kolom komentar. Tapi intinya sekarang gue mau ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya ada beberapa cara yang teman-teman bisa lakukan untuk mendapatkan cuan dari media sosial. Pertama, teman-teman udah jelas, pertama apa? YouTube. YouTube itu teman-teman bisa menjadi clipper, bisa konten, bisa main game segala macam yang sekiranya itu hobi teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman suka lukis, teman-teman suka gambar, teman-teman suka game, teman-teman suka edukasi, coba disampaikan di YouTube. Siapa tahu mungkin orang-orang yang dari 100 orang itu yang nonton video kalian, ya siapa tahu ada yang benar-benar memperdalaminya, mempraktekannya, kan nggak tahu kalau misalnya ada orang kayak gitu, dan dihitung-hitung jadi pahala jariah ya buat yang Islam, dan buat ya, agama-agama lain bisa menjadi yang bermanfaat juga kan. Kita kan di semua agama juga mengajarkan kebaikan kan pastinya. Dan juga nah kalau misalnya teman-teman udah memperagakan, udah mempraktekkan itu semua, yang kedua YouTube itu pertama, yang kedua teman-teman bisa jadi clipper di TikTok atau enggak Instagram. Kenapa aku bilang menjadi clipper itu di Instagram atau enggak TikTok itu bagus banget, apalagi di zaman sekarang? Karena ya banyak kayak motivator kayak Timothy Ronald, Bang Ferry, abis itu Sule, Mas Ade, Dean KT, Bang Kanaisa dan lain-lain, itu banyak banget yang bisa teman-teman jadiin klip ya, setidaknya klip-klip yang bagus-bagus aja gitu. Jangan sampai teman-teman malah ngeklip buat adu domba, itu negatif banget guys ya. Nah itu bisa juga teman-teman, lumayan loh gajinya $. Bang Pastol pernah ngomong kalau misalnya kalian kalau misalnya mau jadi clipper, kuasai 4 media sosial. Pertama Instagram, TikTok, Facebook, sama satu lagi tuh YouTube. Dan 4 ini teman-teman udah kuasai ya, kalau misalnya teman-teman konsisten, usaha semaksimal mungkin, ya pastinya usaha nggak mengkhianati hasilnya nantinya. Ya dikit-dikit lah pastinya lah, nggak langsung langsung dapat $100, $1.000 per bulan, nggak langsung. Tapi ya bertahap-tahap kan, nggak ada yang tahu selama kita proses gimana hasilnya yang baiknya buat kita sendiri dan juga baiknya untuk kita ke depannya nanti. Itu yang kedua, menjadi clipper. Yang ketiga, teman-teman sekarang itu bisa belajar digital. Dari produk digital, teman-teman bisa konten di YouTube, konten di TikTok, konten di Instagram. Teman-teman bisa ngebuat produk digital, baik itu teman-teman suka gambar, teman-teman bisa gambar lewat Canva, lewat Adobe dan lain-lain. Nah sekiranya itu bisa di-share nanti sama orang-orang, dan orang-orang tuh kalau misalnya mau akses video gambar kalian itu bayar, ya taruh aja lah, pasang harga-harga setidaknya yang masih harga marketnya sesuai dengan value kalian sendiri ya, gitu aja. Jadi teman-teman daripada bingung kira-kira gue tuh punya value untuk melukis atau gambar semisalnya ya, tapi gue bingung untuk naruh harganya gimana bang. Nah naruh harganya ya sekiranya masih terjangkau aja dulu, walaupun untuk orang yang kaya itu murah, tapi kan belum tentu untuk orang yang kurang mampu atau kurang sederhana kan bisa dibilang mungkin lumayan ya harganya ya. Dan biar kita tahu juga segmennya kira-kira kita cocoknya kemana aja untuk hasil karya yang teman-teman bikin. Nah itu yang ketiga, teman-teman bisa bikin produk digital. Yang terakhir apa bang? Yang terakhir jadi content creator. Gak ada yang instan, semuanya butuh bertahun-tahun pastinya. Ya kalau misalnya instan, mereka pastinya udah mulai dari 2 tahun yang lalu tapi ganti channel, atau enggak ya dia punya teman yang sekiranya udah sukses di bidangnya. Kurang lebih kayak gitu guys ya, untuk gambaran yang bisa aku share ke kalian. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada yang mau request kira-kira ke depannya gue bakal bahas apa lagi, ditulis aja di kolom komentar. And see you next time, bye.